Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar yang disusun oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Dan kita berada pada pembahasan dosa besar yang ke-50 atau ke-57, Al-Kabiratus Sabi'atu wal Khamsun, dosa besar ke-57, yaitu sabbu akabiris sahabati, mencela tokoh atau pembesar para sahabat radhiyallahu taala anhum. Telah kita terangkan pada pertemuan sebelumnya bahwa jangankan mencela pembesar atau tokoh dari sahabat, mencela sahabat saja termasuk di antara dosa besar. Dan kita sampai pada hadis yang keempat. Hadis yang keempat. Berkata al-muallif al-Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala, wa yurwa 'anin nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya beliau bersabda, man sabba ashabi fa alaihi la'natullahi, barang siapa yang mencela para sahabatku maka baginya laknat Allah, maka baginya laknat Allah. Hadis ini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah dijelaskan oleh Syekh Masyhur Hasan Al-Salman hafizahullah ta'ala, dikeluarkan oleh Imam At-Tabarani di dalam Al-Mu'jam Al-Kabir dari sahabat Abdullah bin Abbas, dan beliau merafa'kannya namun sanadnya dhaif. Ya, sanad hadis ini dhaif. Oleh karena itu, wallahu a'lam bishawab, mengapa Imam Az-Zahabi membawakan hadis ini dengan sighah majhul, yaitu wa yurwa, diriwayatkan. Dan di sebagian kitab-kitab para ulama, kalau ada hadis yang dibawakan dengan lafaz wa yurwa atau wa ruwiya dan yang semisalnya, maka itu mengisyaratkan hadisnya dhaif. Namun Syekh Masyhur di dalam memberikan catatan atas hadis ini, beliau menjelaskan bahwa walil hadithi syawahid bi alfadhin muqarabatin atau muqaribatin wa mutabaqatin atau wa mutabiqatin. Hadis ini memiliki penguat-penguat dengan lafaz-lafaz yang mirip dan yang serupa. Nah, di antaranya hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kalau tadi yang dibawakan oleh Al-Imam Az-Zahabi itu diriwayatkan dari Ibnu Abbas atau dikeluarkan oleh Imam At-Tabarani, sanadnya dhaif karena di dalamnya ada seorang perawi yang bernama Abdullah bin Kharras. Adapun riwayat Anas bin Malik yang dikeluarkan oleh banyak para ulama ahli hadis, di antaranya Al-Mahamili, Ibnu Adi, Al-Harwani dan seterusnya, disebutkan di situ ada tambahan setelah
diriwayatkan Nabi SAW bersabda, man sabba ashabi fa alaihi la'natullah, maka ada tambahan yang lainnya, wal malaikatu, ya, wal malaikati wan nasi ajmain. Siapa yang mencela para sahabatku, maka baginya laknat Allah dan malaikat dan manusia seluruhnya. Nah, kemudian Syekh Masyhur Hasan Al-Salman menjelaskan bahwa hadis riwayat ini tanpa tambahan itu insyaallah hadisnya adalah hasan. Ya, diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah, Abdullah bin Ahmad bin Imam Ahmad, Ibnu Abi Asim, kemudian Abu Nuaim dan Al-Lalikai, dan beliau mengatakan, yaitu Syekh Masyhur, wal haditsu hasanun duna ziyadatil mazkurati fi hadisi Anasin. Hadis ini hasan tanpa tambahan yang disebutkan dalam hadis Anas, yaitu sampai pada fa'alaihi la'natullahi saja. Barang siapa yang mencela para sahabatku, maka baginya laknat Allah, titik. Adapun tambahan yang ada, laknat malaikat dan manusia seluruhnya, maka tidak sahih. Nah, kesimpulannya hadis ini minimalnya hasan, dan hadis hasan termasuk di antara hadis yang bisa dijadikan sebagai hujjah, sehingga kita meyakini berdasarkan hadis ini bahwa barang siapa yang mencela para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka ia berhak mendapatkan apa? Laknat Allah. Dia berhak mendapatkan laknat Allah. Taib, hadis berikutnya. Berkata al-muallif rahimahullah taala, wa qala Aliun radhiyallahu anhu, dan Ali radhiyallahu anhu berkata, yaitu Ali ibnu Abi Thalib, walladzi falaqal habbah, dan demi zat yang membelah biji-bijian, wa bara'an nasamah, dan yang telah menciptakan makhluk bernyawa. Maksudnya demi Allah. Jadi demi Allah yang telah membelah biji-bijian dan menciptakan makhluk bernyawa. Innahu la ahdun nabiyyil ummiyyi ilayya, sesungguhnya perjanjian Nabi yang ummi kepadaku adalah alla yuhibbani illa mu'minun wa la yubghidani illa munafiqun. Kata Ali bin Abi Thalib, Nabi SAW pernah membuat perjanjian dengan beliau bahwa tidaklah orang yang mencintaiku, mencintai Ali, kecuali dia seorang mukmin, dan tidaklah orang yang membenciku, membenci Ali, kecuali dia seorang munafik. Rawahu Adi ibnu Thabit an Zurrin anhu, diriwayatkan oleh Adi bin Thabit dari Zurrin atau dari Zarrin darinya. Allahu alam, isyarat kepada hadis sebelumnya mungkin, yaitu dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Wallahu alam bisawab. Taib. Hadis ini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, disebutkan oleh Syekh Masyhur, selain diriwayatkan oleh Adi bin Thabit, ini juga dikeluarkan oleh Imam Muslim. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim, dan tentu saja hadisnya apa? Sahih. Ya, hadis ini sahih. Nah, sekarang apa korelasi hadis ini dengan pembahasan kita? Persaksian Ali bin Abi Thalib adalah Nabi SAW menetapkan bahwa orang yang mencintai Ali adalah seorang mukmin, dan orang yang membenci Ali adalah seorang munafik. Lalu apa kaitan dengan pembahasan kita? Maka dijelaskan oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala, فَإِذَا كَانَ هَذَا قَالَهُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فِي حَقِّ عَلِي, maka apabila ini diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu,
Fas-siddiqu bil aula wal ahra. Maka terhadap Abu Bakar As-Siddiq ini tentu lebih pantas dan lebih utama. Kalau saja Nabi SAW mengatakan siapa yang mencintai Ali maka dia adalah orang mukmin, dan siapa yang membenci Ali maka dia adalah orang munafik. Kalau terhadap Ali saja seperti ini persaksian Nabi SAW, tentu terhadap Abu Bakar lebih utama dan lebih pantas. Maksudnya, barang siapa yang mencintai Abu Bakar maka dia seorang mukmin, dan barang siapa yang membenci Abu Bakar maka dia seorang munafik. Apa alasannya? Li'annahu afdalul khalqi ba'dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau, sahabat Abu Bakar, itu adalah manusia yang paling utama setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa madhhabu Umar wa Ali radhiyallahu anhuma, dan bahwasanya mazhabnya Umar dan Ali, yaitu pendapatnya Umar dan Ali radhiyallahu anhuma, anna man faddala 'ala siddiqi ahadan fa innahu yujladu haddal muftari. Barang siapa yang lebih mengutamakan seorang pun melebihi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, maka dia dihukum cambuk, dihukum dera sebagaimana hukuman cambuk bagi seorang pendusta, seorang yang mengada-ngada. Ya. Nah, jadi korelasinya sangat erat jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kalau terhadap Ali saja Nabi SAW mempersaksikan yang mencintainya seorang mukmin, yang membencinya seorang munafik, maka tentu terhadap Abu Bakar lebih utama lagi, karena Abu Bakar lebih mulia dibandingkan dengan Ali bin Abi Thalib. Abu Bakar lebih utama dibandingkan dengan Ali bin Abi Thalib. Bahkan Umar dan Ali sendiri itu menghukum orang yang lebih mendahulukan orang lain dibandingkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan nanti akan dibawakan hadis-hadisnya dari Ali bin Abi Thalib, bahwasanya beliau berpendapat orang yang lebih mendahulukan seorang pun, sampai pun Ali sendiri, kalau didahulukan daripada Abu Bakar As-Siddiq, maka hukumannya hukuman cambuk. Hukumannya adalah hukuman cambuk. Ya. Meskipun ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini dipahami dengan pemahaman yang keliru oleh orang-orang Syiah Rafidhah. Hadis ini jadikan dasar bahwa Ali adalah manusia yang paling utama setelah Nabi SAW. Karena Nabi sendiri bersaksi dengan persaksian yang mungkin tidak kita jumpai terhadap para sahabat yang lain. Ya, persaksian seperti ini. Alla yuhibbani illa mu'minun wa la yubghidani illa munafiqun. Tidaklah orang yang mencintaiku, kata Ali, kecuali dia seorang beriman. Tidaklah orang yang membenciku, kata Ali, kecuali dia seorang munafik. Hadis ini tidak ada nasnya secara tegas terhadap Abu Bakar misalnya, terhadap Umar misalnya, terhadap Utsman misalnya. Tidak kita jumpai hadis yang serupa ini diucapkan oleh Nabi SAW terhadap para sahabat yang lebih utama daripada Ali, katakanlah Abu Bakar dan Umar. Nah, oleh karena itu orang-orang Syiah menjadikan hadis ini sebagai dasar, ya, selain hadis-hadis palsu dan hadis-hadis yang dhaif. Katakanlah hadis sahih ada, ini hadisnya. Tapi mereka memahami dengan pemahaman yang keliru. Artinya apa? Hadis ini meskipun sahih tidak menunjukkan secara langsung kalau Ali lebih utama daripada Abu Bakar. Ya, hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim
Ya, tidak menunjukkan secara langsung kalau Ali lebih utama daripada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Hadis ini minimalnya menunjukkan cinta terhadap Ali termasuk bagian dari iman, dan membenci Ali termasuk bagian dari kemunafikan. Apakah ada yang salah? Tidak ada yang salah. Ahlus Sunnah wal Jamaah mencintai Ali bin Abi Thalib, ya enggak? Ahlus Sunnah wal Jamaah membenci orang yang membenci Ali bin Abi Thalib. Terlebih beliau termasuk di antara ahlul bait. Maka hadis ini tidak ada yang salah, sesuai dengan porsinya. Mencintai Ali termasuk keimanan, dan membenci Ali termasuk kemunafikan. Sahih. Namun jangan dibawa kepada pemahaman kalau Ali lebih baik daripada Abu Bakar, Umar. Terlebih didapati hadis dari Ali bin Abi Thalib atau riwayat asar dari Ali bin Abi Thalib bahwasanya beliau menghukum orang yang lebih mengutamakan dirinya daripada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ya, jadi sekali lagi hadis ini kita terima, tapi sesuai dengan pemahaman yang benar. Jangan sampai berlebihan menjadikan hadis ini sebagai patokan utama kalau Ali lebih mulia daripada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Nah, selanjutnya farawa Syu'batu an Husainin an Abdurrahman ibn Abi Layla anna al-Jarud ibn al-Mu'alla al-Abdi qala, diriwayatkan oleh Syu'bah dari Husain dari Abdurrahman bin Abi Layla bahwasanya Al-Jarud bin al-Mu'alla al-Abdi berkata, Abu Bakrin khairun min Umar, Abu Bakar lebih baik daripada Umar. Faqala akhar, lalu ada orang lain yang berkata, Umaru khairun min Abi Bakrin, bahkan Umar itu lebih baik daripada Abu Bakar. Fabalagha dzalika Umar, maka ucapan ini sampai kepada Umar. Fadharabahu bid-dirrati hatta syaghara birijlaihi. Yang terjadi justru Umar memukulnya dengan dirrah. Dirrah itu adalah asa au saut yudrabu bih, ya, tongkat atau cambuk yang digunakan untuk menghukum. Jadi Umar menghukum orang yang menganggap dirinya lebih baik dari Abu Bakar dengan hukuman pukulan sampai kedua kakinya itu terangkat. Waqal, lalu Umar berkata, Inna Abu Bakrin sahibu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Abu Bakar adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana akhiran nasi fi kada wa kada, dan beliau adalah manusia terakhir dalam masalah ini dan itu. Ya, man qala ghaira dzalik wajib alaihi haddul muftari, maka barang siapa yang mengucapkan selain itu wajib atasnya untuk dihukum dengan hukuman pendusta. Nah, ini yang menjelaskan kalau Umar itu menerapkan hukuman cambuk atau pukulan atau dera bagi orang yang mengutamakan siapapun melebihi Abu Bakar, termasuk dirinya sendiri, termasuk Umar itu sendiri. Dan ini termasuk di antara ketawaduan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau adalah sahabat yang mulia, tapi beliau tidak ridha jika kemuliaan Umar, kemuliaan dirinya itu disandingkan dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Karena beliau benar-benar tahu bahwa Abu Bakar lebih mulia dibandingkan dengan dirinya. Ya, di antara hadis yang menunjukkan akan hal itu, Nabi SAW pernah bersaksi bahwa orang yang paling dicintai siapa oleh beliau sebelum Abu Bakar? Aisyah radhiyallahu anha. Baru setelah itu minar rijal, kalau laki-laki siapa ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah SAW?
abuha, ayahnya. Siapa ayahnya Aisyah? Abu Bakar. Ya. Jadi Nabi sendiri bersaksi bahwa orang yang paling dicintai itu Aisyah dari kalangan wanita, dan dari kalangan lelaki ayahnya Aisyah itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Maka Umar ya tahu diri, mengakui keutamaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sehingga beliau tidak ridha kalau Umar itu lebih didahulukan, lebih diutamakan daripada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan termasuk di antara yaitu akhlak yang langka jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ya, terlebih mereka adalah satu level, sama-sama sahabat, sama-sama as-sabiqun al-awwalun, sama-sama dari kalangan Quraisy, dari kalangan muhajirin. Maka yang lumrah itu adanya persaingan. Aku lebih mulia daripada dia. Jadi kalau ada momen orang memuji dirinya lebih mulia dibandingkan dengan sahabatnya, ya itu biasanya ya terima-terima saja. Tapi Umar tidak. Umar enggak terima kalau dirinya lebih dimuliakan daripada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, menunjukkan jujurnya keimanan beliau terhadap Nabi SAW. Nabi memuliakan Abu Bakar, maka Umar tidak berani untuk memposisikan dirinya melebihi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bahkan tidak hanya itu, dihukum. Orang yang lebih memuliakan Umar dibandingkan dengan Abu Bakar itu dihukum dengan hukuman apa? Pendusta. Jelas ini ya. Nah ini dari Umar. Adapun dari Ali, wara Hajjaj ibn Dinar an Abi Ma'syar an Ibrahim an Alqamata qala. Dari Hajjaj bin Dinar, dari Abi Ma'syar, dari Ibrahim, dari Alqamah, ia berkata, sami'tu Aliyan radhiyallahu anhu yaqul, aku mendengar Ali radhiyallahu anhu berkata, balaghani anna qauman yufaddiluni ala Abi Bakrin wa Umar. Telah sampai kepadaku bahwa ada suatu kaum yang lebih mengutamakan diriku melebihi Abu Bakar dan Umar. Man qala syai'an min hadza fahuwa muftarin. Maka barang siapa yang mengucapkan sesuatu semisal ini, maka dia adalah seorang pendusta, seorang yang mengada-ada. Alaihi ma'adal muftari, maka ia berhak mendapatkan hukuman selayaknya pendusta, yaitu dicambuk, dipukul. Jelas hadis ini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, bahwa ternyata Ali pun tidak ridha jika beliau lebih diutamakan dibandingkan dengan Abu Bakar dan Umar. Makanya tadi Imam Az-Zahabi menjelaskan hal ini. Mazhabnya Umar dan Ali, siapapun yang lebih mengutamakan orang lain, mau itu Umar, mau itu Utsman, mau itu Ali, mau itu siapapun sahabat yang lain, melebihi Abu Bakar, maka dia dihukum dengan hukuman seorang pendusta. Taib. Kemudian wa an Abi Ubaidah ibn al-Hakam anil Hakam ibn Jahl anna Aliyan radhiyallahu anhu qala. Dan dari Abu Ubaidah bin Al-Hakam, dari Al-Hakam bin Jahl, dari bahwasanya Ali radhiyallahu anhu berkata, la utiya bi rajulin faddalani ala Abi Bakrin wa Umar. Tidaklah didatangkan di hadapanku seseorang yang lebih mengutamakan diriku dibandingkan Abu Bakar dan Umar, illa jalattuhu haddal muftari, melainkan aku akan cambuk dia sebagai hukuman seorang pendusta. Ya. Nah, jadi dua athar ini sahih atau minimalnya hasan, yang menunjukkan bahwa Ali sendiri tidak ridha kalau beliau lebih diutamakan daripada Abu Bakar dan Umar. Hadis berikutnya, wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man qala li akhihi ya kafir
faqad ba'a biha ahaduhuma. Barang siapa yang mengucapkan kepada saudaranya wahai kafir, maka sungguh akan kembali kepada salah satu di antara keduanya. Hadis ini sebenarnya sudah kita sempat baca dalam pembahasan dosa besar yang ke-49, yaitu keluar dari kepemimpinan dengan mengacungkan pedang, al-khuruju bisayfi wa takfiru bil kabair. Keluar dari kepemimpinan seorang pemimpin muslim dengan pedang, yaitu memberontak dan mengkafirkan pelaku dosa besar. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Lalu apa kaitan dengan pembahasan kita? Ya, apa kaitan dengan pembahasan kita? Barang siapa mengucapkan kepada saudaranya wahai kafir, maka akan kembali kepada salah satu di antara keduanya. Maka dijelaskan oleh Imam Az-Zahabi, fa'aqul, maka aku berkata, man qala li Abi Bakrin wa dunahu ya kafir. Barang siapa yang mengucapkan terhadap Abu Bakar atau selain beliau, ya kafir, wahai orang kafir, faqad ba'a al-qailu bil kufri huna qat'an, maka kekufuran itu akan kembali kepada pengucapnya dengan pasti. Ya, jadi ini mengisyaratkan wallahu a'lam bishawab orang-orang yang mengkafirkan Abu Bakar, dan diantaranya ini adalah akidahnya Syiah Rafidhah. Ya, siapa yang mengkafirkan Abu Bakar menurut Imam Az-Zahabi, maka kekufuran itu akan kembali kepada pengucapnya dengan pasti, qat'an. Li'anna Allah Ta'ala, karena Allah Ta'ala qad radhiya 'anis sabiqin al-awwalin, karena Allah ridha terhadap as-sabiqun al-awwalun, generasi pertama yang masuk Islam. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, yaitu dalam surat At-Taubah ayat yang ke-100, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu'an. Dan generasi pertama yang masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, maka Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Nah, Abu Bakar termasuk dari kalangan as-sabiqun al-awwalun, dari kalangan muhajirin, jelas. Maka siapa yang mengkafirkan Abu Bakar, dan pengkafiran termasuk bagian dari celaan sesuai dengan pembahasan bab kita, bab yang dibawakan oleh Imam Az-Zahabi, man sabba akabiras sahabah atau sabbu akabiris sahabah, mencela pembesarnya sahabat. Dan di antara pembesar sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Maka siapa yang mengkafirkan Abu Bakar As-Siddiq, maka dialah yang kafir. Karena apa? Menyalahi firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ridha kepada as-sabiqun al-awwalun, dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wa man sabbaha ulai, dan barang siapa yang mencela mereka, yaitu para sahabat as-sabiqun al-awwalun dari kalangan muhajirin dan ansar, faqad barazallaha ta'ala bil muharabati, maka sungguh dia telah menantang perang Allah Subhanahu wa ta'ala. Bal man sabbal muslimina, bahkan siapa yang mencela kaum muslimin, wa adzahum wasdarahum, dan menyakiti mereka dan merendahkan mereka, faqad qaddamna, maka sudah kita terangkan sebelumnya, yaitu di dosa besar ke-50, anna dzalika minal kabair, bahwa itu termasuk dosa besar, mencela kaum muslimin. Jadi kita nggak bicara sahabat dulu deh, kaum muslimin secara umum,
siapapun mereka yang beragama Islam, maka mencela mereka adalah dosa besar. Famadh-dhannu biman sabba afdhalal khalqi ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kalau mencela muslim biasa saja termasuk dosa besar, maka bagaimana ya dugaan Anda atau bagaimana pendapat Anda dengan orang yang mencela manusia yang paling mulia setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ya, jadi mencela para sahabat termasuk dosa besar. Mengkafirkan sahabat, dalam hal ini Abu Bakar As-Siddiq yang termasuk di antara as-sabiqunal awwalun, maka kata Imam Az-Zahabi, kekufuran itu akan kembali kepada pelakunya sendiri, pengucapnya sendiri. Namun kalau tidak mengkafirkan, jadi mencela sahabat, ya, tapi tidak mengkafirkan mereka, lakinnahu la yakhlud atau la yukhladu bidzalika finnar, akan tetapi orang yang mencela sahabat tidaklah kekal dengan perbuatannya itu di neraka, illa an ya'taqida nubuwwata Ali radhiyallahu anhu, kecuali kalau orang tersebut meyakini kenabian Ali radhiyallahu anhu. Ini masalah lain, meskipun ada kaitannya. Jadi Imam Az-Zahabi rahimahullah taala ini nampak jelas ya membawakan permisalan mencela pembesar sahabat dengan sosok Abu Bakar, karena memang orang-orang Syiah Rafidhah yang lebih mengutamakan Ali bin Abi Thalib, mereka mencela Abu Bakar, bahkan ada yang mengkafirkan Abu Bakar. Aja dijelaskan tadi, kalau mengkafirkan maka akan kembali kekafiran itu kepada pengucapnya. Tapi kalau tidak mengkafirkan, dosa besar, namun tidak menjadikan ia penghuni neraka selamanya, alias dia tidak batal imannya, kecuali kalau meyakini kenabian Ali, ya, mencela Abu Bakar dan meyakini kalau Ali itu nabi, au annahu ilah, atau meyakini bahwasanya Ali itu ilah, Tuhan, fahadha mal'unun kafirun, maka jelas orang seperti ini terlaknat dan kafir. Nah, jadi ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka jelas dari pembahasan kita bahwa mencela sahabat termasuk dosa besar, terlebih pembesar para sahabat. Kalau mengkafirkan para sahabat dalam artian as-sabiqunal awwalun, apalagi Abu Bakar, maka kekafiran itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Tapi kalau tidak sampai mengkafirkan, maka dia telah terjatuh pada dosa besar, namun tidak kekal di neraka, kecuali selain mencela Abu Bakar, dia menganggap Ali adalah nabi atau Ali adalah Tuhan. Nah, kemudian ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, selesai ya penjelasan dari Imam Az-Zahabi. Namun di sini ada beberapa tambahan yang ingin saya sampaikan dari penjelasan Syekh Masyhur Hasan Salman hafizahullahu taala. Beliau mengatakan di dalam catatan kakinya, takfiru sabis sahabatil aqadiyyi al-mukhrij minal millah awsa mimma dzakarahul musannif. Mengkafirkan orang yang mencela sahabat secara akidah ini bisa mengeluarkan dari Islam, lebih luas pembahasannya dari apa yang disebutkan oleh al-musannif, yaitu Imam Az-Zahabi. Wa nunabbihu huna ila umur, maka dari itu kami akan memberikan peringatan beberapa perkara. Jadi ada beberapa perkara yang disebutkan oleh Syekh Masyhur, namun tidak kita baca semua. Ada beberapa perkara saja yang kita bacakan. Yang pertama, ajma'al ulama'ul qailuna bi'adami takfiri sabis sahabati ala anna sabbahum fiskun wa kabiratun minal kabair. Perhatikan, para ulama sepakat, ya, para ulama sepakat, mereka berpendapat
tidak kafirnya atau tidak mengkafirkan orang yang mencela sahabat. Ya, tidak mengkafirkan orang yang mencela sahabat. Jadi orang yang mencela sahabat itu tidak sampai kafir. Namun perbuatan mereka itu adalah kefasikan dan termasuk dosa besar. Mencela itu gimana? Ya merendahkan. Abu Bakar misalnya apa gitu ya. Umar misalnya bagaimana, dengan kalimat-kalimat yang tidak pantas. Nah ini mencela namanya. Maka para ulama sepakat mencela para sahabat tidak sampai apa? Kafir. Tapi ini jelas kefasikan dan dosa besar. Tsaniyan, yang kedua, al-qaulu bi takfiri man yad'an fi jami'i sahabati la mahida anhu. Pendapat tentang kafirnya orang yang mencela seluruh sahabat, maka memang tidak ada jalan lain. Artinya apa? Kalau mengkafirkan seluruh sahabat, ya mencela seluruh para sahabat, maka ini kafir. Beda dengan yang pertama, Pak. Kalau yang pertama mencela person dari seorang sahabat, misalnya mencela Abu Bakar saja, atau Umar saja, atau beberapa sahabat, tidak semuanya, maka tidak kafir tetapi dosa besar. Adapun mencela seluruh sahabat, jadi nggak ada seorang sahabat pun yang tersisa kebaikannya, seluruh sahabat dicela, maka tidak ada jalan keluar kecuali mengkafirkan orang yang mengucapkan hal tersebut. Bal huwa minal musallamat, bahkan ini bisa diterima oleh akal dan logika. Id annahu yuaddi ila ibtali syariah. Kenapa? Karena ini bisa mengantarkan pada pembatalan syariat. Kalau yang dicela beberapa sahabat, maka masih ada kemungkinan sahabat yang lain yang baik, sehingga ada kemungkinan syariat itu tersampaikan oleh sahabat-sahabat yang baik. Misalkan 1-2 sahabat dicela, berarti tidak menerima apa? Tidak menerima agama dari mereka, tapi masih mau menerima agama dari sahabat yang lain. Ya, maka ini dosa besar, tapi masih bisa diterima dalam artian tidak sampai menjadikan dia keluar dari Islam. Tapi kalau mencela seluruh sahabat, berarti menganggap tidak ada sahabat yang apa? Yang baik. Tidak ada sahabat yang bisa diterima. Otomatis ini akan berkonsekuensi pembatalan syariat. Kalau syariat tidak dibawa oleh sahabat, lalu siapa yang membawa? Apakah Nabi SAW akan terputus ajarannya karena orang-orang seluruhnya yang ada bersama Nabi itu tidak benar semuanya? Otomatis apa? Tidak akan menerima hadis kita. Semua hadis ujung-ujungnya dari sahabat. Lalu bagaimana cara kita menerima hadis dari Nabi SAW kalau tidak melalui para sahabat? Kalau seluruh sahabat itu apa? Dicela. Ya. Wa muhalun antarkana nufusu wa tatmain ila syari'atin naqalat hadullalun wa kafaratun aw fasaqah. Maka jiwa ini tidak bisa menerima dan tidak bisa tenang kalau seandainya syariat ini dinukil dari orang-orang sesat dan orang-orang kafir atau orang-orang fasik. Ya, kalau sahabat tidak bisa diterima, maka yang tersisa apa? Ya orang-orang musyrikin. Masa mereka yang lebih pantas menyampaikan agama dari Nabi SAW kepada kita dibandingkan dengan para sahabat? Jadi kesimpulannya apa? Mencela seluruh sahabat kafir. Ya, mencela seluruh sahabat itu berkonsekuensi kafir. Tsalitsan, yang ketiga, qala Adi Al-Qari fi Syammil Awarid. Adi Al-Qari mengatakan di dalam kitabnya Syammil Awarid, man sabba ahadan minas sahabati fahuwa fasiqun wa mubtadi'un bil ijma'i. Barang siapa yang mencela seorang dari sahabat, maka dia fasik, ahli bid'ah secara ijma'. Ini seperti poin yang pertama. Namun ada tambahan, illa idza taqada annahu mubahun
kecuali kalau meyakini perbuatannya itu dianggap boleh. Apa artinya jamaah sekalian? Artinya kalau yang pertama tadi mencela sahabat, ini dosa besar tapi tidak sampai kafir. Karena apa? Karena orang yang mencela sahabat mungkin masih ada di dalam dirinya itu rasa bersalah. Cuman karena nggak seneng, cuman karena hawa nafsu, dia mencela sahabat. Ya, tapi dia tidak meyakini hal itu diperbolehkan tanpa ada alasan. Maka dia tidak kafir. Adapun orang yang meyakini bolehnya mencela sahabat, perbuatan mencela sahabat itu halal, maka disebutkan di sini ini bisa apa? Menjadikan pelakunya kafir. Kama alaihi ba'du Syiah wa ashabuhum, sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian Syiah dan kawan-kawan mereka. Au yatarattabu alaihi thawab, atau bahkan yang meyakini mencela sahabat berpahala. Ini. Ya, bukan hanya boleh tapi berpahala. Kama huwa da'bu kalamihim, sebagaimana ini kebiasaan ucapan Syiah. Ya, aw yataqada kufra sahabati wa ahli sunnah fi fadli khitabihim fa innahu kafirun bil ijma', atau meyakini kafirnya seorang sahabat dan ahli sunnah di dalam keutamaan mereka, ya, fi fasli khitabihim, di dalam permasalahan pemutusan di antara mereka, maka dia kafir secara ijma'. Jadi poin yang ketiga, kesimpulannya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sekedar mencela sahabat tidak fasik, atau maaf, tidak kafir, tapi apa? Fasik. Namun kalau meyakini hal itu halal atau berpahala atau mengkafirkan seorang dari sahabat, maka secara ijma' dia kafir. Wallahu a'lam bishawab. Baik, bisa adzan terlebih dahulu. Belum. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح.
على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله رب العالمين Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sedikit kita tambahkan, kalau mencela seorang sahabat meskipun tidak meyakini hal itu diperbolehkan, maka tadi hukumnya fasik, ahli bid'ah, meskipun tidak sampai kafir. Namun kalau mencela sahabat pada sesuatu yang menyalahi Al-Quran, yang menyelisih Al-Quran, maka dijelaskan di sini bisa menjadikan pelakunya kafir. Contohnya, menuduh Aisyah berzina, menuduh Aisyah radhiyallahu anha berzina, maka ini celaan bukan? Celaan. Fasik atau kafir? Maka kita lihat, kalau ada di dalam Al-Quran keterangan yang menunjukkan kalau Aisyah itu terbebas dari tuduhan zina, maka orang yang menuduh Aisyah berzina kafir. Kenapa? Karena dia telah menentang Al-Quran. Al-Quran membersihkan Aisyah dari tuduhan, lah kok ada yang tetap menuduh Aisyah berzina. Berarti dia menentang Al-Quran. Loh, saya enggak nentang Al-Quran, saya cuman menuduh Aisyah berzina. Mungkin dia membaca kisah-kisah lalu timbul di dalam benaknya, oh kalau seperti ini Aisyah dengan Sofwan bin Mu'attal saat ketinggalan yaitu rombongan pasti berzina, masa dua-duaan enggak ngapa-ngapain zina itu. Loh, tapi Al-Quran mendustakan. Allah Subhanahu wa taala membersihkan nama baik Aisyah radhiyallahu anha. Maka orang seperti ini tetap dikatakan apa? Kafir. Ya. Jadi itu penjelasan dari Syekh Mansur hafizahullah taala. 6. Dan yang terakhir, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, beliau menukil ucapan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang harus kita ketahui terhadap para sahabat radhiyallahu taala anhum. Dan insyaallah ini akan mengakhiri kajian kita di malam hari ini. Qala al-Imam Ahmad rahimahullah, Imam Ahmad rahimahullah berkata, wa minas sunnati, dan di antara sunnah, yaitu keyakinan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dzikru mahasini ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kullihim ajmain. Wajib untuk menyebutkan kebaikan-kebaikan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam seluruhnya. Jadi seluruh sahabat itu baik. Wal kaffu 'anil ladzi jara bainahum, dan menahan diri dari membicarakan perselisihan di antara mereka. Faman sabba ashaba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mencela para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, aw wahidan minhum, atau seorang pun di antara mereka, fahuwa mubtadi'un rafidhiyun, maka dia ahli bid'ah Rafidah, Syiah. Hubbuhum sunnah, karena mencintai
mereka para sahabat adalah sunnah. Wad du'a'u lahum qurbah, mendoakan kebaikan bagi mereka adalah bentuk pendekatan diri kepada Allah. Wal iqtida'u bihim wasilah, dan meneladani mereka adalah sarana ya kebaikan, menambah keimanan. Wal akhdu bi atharihim fadilah, dan mengambil jejak-jejak mereka, mengikuti jejak-jejak mereka adalah keutamaan. La yajuzu li ahadin an yadhkura syai'an min masawihim, tidak boleh bagi seorang pun untuk menyebutkan sedikit pun tentang keburukan mereka. Wala yat'an ala ahadi minhum, dan juga tidak boleh mencela seorang pun dari mereka. Faman fa'ala dzalik, maka barang siapa yang melakukannya, faqad wajaba 'ala sultani ta'dibuhu wa 'uqubatuhu, maka wajib bagi penguasa untuk menghukumnya, untuk menyiksanya. Laisa lahu an ya'fu anhu, tidak boleh dimaafkan. Bal yu'aqibuhu, bahkan harus dihukum. Thumma yastatibbuhu, kemudian diminta untuk bertaubat. Fa in taba qubila minhu, kalau dia bertobat maka diterima taubatnya. Wa illam yatub, tapi kalau tidak bertobat, a'ada alaihi al-uqubata, maka dia dihukum ulang. Wa khalladahu fil habsi hatta yatuba wa yuraji'a, dan dia dimasukkan ke dalam penjara hingga dia bertobat atau rujuk kepada kebenaran. Ya. Jadi ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah terkait dengan keyakinan kita terhadap para sahabat, yang kesimpulannya tidak boleh sedikit pun mencela mereka. Sahih, mereka manusia, bisa salah, bisa keliru, tapi itu tidak boleh untuk kita jadikan sebagai bahan celaan. Kalau ada seorang yang mencela sahabat, maka menurut Imam Ahmad bin Hanbal wajib bagi seorang penguasa atau hakim menjatuhkan hukuman. Ya, menjatuhkan hukuman, bisa dipukul atau didera dan lain sebagainya. Setelah itu diminta apa? Untuk bertaubat. Kalau mau bertaubat diterima, dibebaskan. Tapi kalau tidak mau bertaubat maka dihukum ulang. Kalau tetap seperti itu dipenjara. Sampai kapan? Sampai dia bertaubat dan sampai dia rujuk kepada jalan yang benar. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Taib, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan di malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sebelum kita akhiri, mungkin ada yang mau ditanyakan. Tafadhal, silakan. Tidak ada ya? Baik, kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.